buat oma-opa, bapak ibu dan saudara sekalian. Sekarang kita ada di tahun yang baru. Selamat tahun baru. Tentunya di tahun yang baru ini kita sangat rindu untuk hidup kita semakin diperbaharui, semakin diberkati dan menjadi berkat. Hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dalam doa keluarga dalam tema hidup dalam rancangan. Mari bersama kita bersaat teduh. Amin. Bagi Yesus semuanya, kata dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, kan kupuji Dia selamanya. Kan kupuji Yesus selamanya. KJ 363 bait pertama dan yang kedua, mari kita nyanyikan bersama. Bagi Yesus semuanya, kan kupuji Dia selamanya. Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Hidup kami Tuhan boleh ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami Tuhan boleh ada dalam rancangan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, kalau hari ini Tuhan Engkau sudah menghantar kami pada tahun yang baru, sehingga kami boleh menapaki hari-hari kami di tahun yang baru ini. Semua oleh karena kuat kuasa dan pengasihan Tuhan, hanya oleh anugerah dan belas kasihan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami kembali menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami kembali mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada dalam tangan Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan, semua yang terbaik bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau membuka hati kami lebar-lebar bagi kebenaran firman-Mu. Kami mau berlutut di hadapan-Mu Tuhan, memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Suci dan kuduskan kami Tuhan, untuk menjadi kepunyaan Engkau saja. Bila Tuhan Kau berkata-kata kepada setiap kami Tuhan, Engkau mengajar kami, mengubah kami, sehingga Tuhan sungguh di tahun yang baru ini, hidup kami sungguh ada dalam rancangan Tuhan. Kata dan perbuatan kami, hidup kami semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mari Tuhan Kau berkata-kata kepada setiap kami. Mari Tuhan Kau berperkara dalam setiap hidup kami, mengubahnya Tuhan menjadi indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan yang indah ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu
dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah hidup dalam rancangannya. Kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2020. Ketika kita sudah memasuki tahun yang baru ini, banyak orang yang sudah mulai merencanakan atau merancangkan segala sesuatu untuk hari ke depan, tentu saja hal-hal yang baik yang mau dicapainya. Ada juga di antara mereka yang juga sudah menetapkan target yang akan diraihnya. Tapi ada juga yang merencanakan atau merancangkan sebuah usaha yang baru atau membuka usaha yang baru. Ada upaya-upaya lain yang dilakukan atau sudah dipersiapkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga yang lebih baik. Meski Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit dari kita yang juga masih bergumul dengan usaha mencari pekerjaan, masalah pribadi, keluarga, dan juga masalah pendidikan anak-anak sekolah yang masih berkutat apakah harus melakukan pendidikan secara online, pembelajaran jarak jauh, atau haruskah sudah mengikuti peraturan pemerintah yaitu melakukan pendidikan anak-anak sekolah dengan tatap muka walaupun dengan kondisi yang kita sudah ketahui sekarang saat ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua direncanakan dan dirancang dengan harapan berjalan dengan baik dan terwujud sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, belum lagi kalau kita juga bicara soal rencana dan rancangan yang dibuat oleh pemerintah untuk hari ke depan. Di bidang pendidikan, sudah diupayakan pengadaan vaksin booster untuk menghadapi lonjakan akibat munculnya COVID varian baru. Sambil terus menyelesaikan vaksin pertama dan yang kedua. Di bidang pendidikan, pemerintah juga mengupayakan agar siswa bisa melakukan proses belajar mengajar dengan baik secara tatap muka bahkan 100% dan diharapkan tidak terjadi apa-apa. Bidang perekonomian terus ditingkatkannya dengan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat yang membaik. Dan banyak bidang-bidang lain yang sudah direncanakan dan dirancangkan oleh pemerintah, khususnya untuk hari-hari ke depan supaya semua boleh berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal rancangan, Allah melalui nabinya berfirman bahwa ia telah merancangkan sesuatu yang baik bagi umatnya, yaitu pemulihan bangsa Yehuda, bahwa mereka akan dibebaskan dari pembuangan di Babel. Memang mereka mengalami keadaan yang sangat tidak menyenangkan di sana. Tetapi Tuhan meminta mereka untuk melihat penderitaan yang mereka hadapi dari sudut pandang iman. Selama beberapa generasi, iman bangsa ini mengalami pasang surut. Mereka sering memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka dihancurkan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan kemudian dalam kasus ini mereka dibuang ke Babel. Bahkan juga Yerusalem dihancurkan. Hal ini membuat mereka menjadi syok dan terburuk. Tetapi ternyata Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi semata-mata karena sekedar menghukum, apalagi balas dendam.
Tuhan memiliki rencana yang indah di balik semua itu. Bangsa Yehuda diizinkan Tuhan untuk mengalami kehancuran agar hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan memulihkan mereka dengan tidak membiarkan mereka selamanya berada di dalam pembuangan. Mereka akan kembali ke tanah asal mereka setelah genap 70 tahun. Allah mengetahui rancangan-rancangannya dan menepati janjinya. Bahkan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Janji ini menjadi sebuah hiburan dan harapan, sekaligus semangat bagi bangsa tersebut untuk kembali datang kepada Allah dan menyerahkan diri kepada rancangannya. Dalam ayat 12 sampai ayat 14 juga dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Bahkan juga dikatakan, aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan mengumpulkanmu kembali dan mengembalikan ke tempat asal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini mau menegaskan bahwa Tuhan tidak benar-benar meninggalkan umatnya. Tuhan memulihkan secara keseluruhan, baik fisik maupun secara rohani. Ada relasi antara Allah dan umatnya yang dipulihkan dan diperbarui. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Masihkah kita hidup dalam rancangannya? Atau justru sebaliknya, seringkali kita berada jauh dari rancangannya. Kita lebih mengandalkan kemampuan kita semata-mata ketika kita merancangkan kehidupan kita di hari-hari ke depan. Memang tidak salah kita merancangkan hari depan kita. Tetapi sering kali dalam rancangan kita tidak menyertakan penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Bahkan tanpa sadar, terselip rancangan yang tidak baik dan cenderung mengakibatkan atau mencelakakan orang lain. Untuk sekedar menggolkan tujuan dan harapan yang ingin kita raih dalam rancangan-rancangan kita. Dan di dalam situasi yang penuh dengan pergumulan, kita memaksa Tuhan untuk menolong kita secara instan tanpa kita mau mengalami sebuah proses. Sehingga ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita, kita menganggap bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pertanyaan penutup yang juga menjadi perenungan kita, masa depan seperti apakah yang sudah kita rancangkan dan harapkan? Sudahkah kita serahkan rancangan dan harapan masa depan itu dalam rancangannya? Dan biarlah rancangannya yang berlaku dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Hiduplah terus dalam rancangannya, Tuhan memampukan dan memberkati kita. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa, Engkaulah Allah kami yang hidup. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kepada Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran menteri yang terus bekerja keras untuk membantu rakyat Indonesia selama pandemi ini. Kami berdoa juga pemerintah terus berusaha mencegah penyebaran virus dengan menyediakan vaksin ketiga untuk menambah kekebalan tubuh melawan virus. Bapa di surga, kami berdoa agar masyarakat juga harus mendukung program vaksin lanjutan dengan tetap menjalankan prokes dengan baik. Bapa, kami berdoa agar Bapa Presiden dan Wakil Presiden diberi kekuatan dan kesehatan yang baik, hikmat terus dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan kasih dan pertolongan Tuhan.
Kami berdoa kesiapan pemerintah menghadapi prediksi lonjakan kasus Omikron. Tuhan yang akan menolong dan memimpin dengan kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami memohon perlindungan Tuhan untuk situasi politik agar dapat terus berjaga kondusif, aman dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan, berikan hikmat agar semua persiapan dan sarana protokol kesehatan dilakukan sebaiknya pada waktu sekolah tatap muka dimulai. Tuhan, berkati agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dalam masa peralihan antara belajar tatap muka dan online. Kami juga tak lupa berdoa untuk gereja kami GKI Delima, khususnya Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua, dan seluruh komisi, baik komisi anak, komisi remaja, pemuda, dan komisi lansia. Masing-masing berusaha dan berupaya untuk melayani dengan semaksimal mungkin. Kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan sukacita bersama keluarga. Dan bahkan sampai saat ini juga kami berdoa bahwa di setiap rumah tangga yang mempunyai beban atau pergumulan, Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong kami. Sehingga apa yang kami lakukan jangan dengan kekuatan kemampuan kami, tetapi dengan kasih dan pertolongan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, kegiatan-kegiatan yang saat ini kami lakukan, khususnya doa pagi yang setiap hari kami dapat mengikuti, dan biar firman-Mu yang kami dengar jangan hanya lewat begitu saja, tetapi biar menjadi penolong, biar menjadi kekuatan, biar menjadi terang bagi hidup kami dan langkah kami di setiap aktivitas kami, di setiap keluarga, dan di setiap pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, di setiap pelayanan kami di GKI Delima, Tuhan yang akan menolong kami dan mempersatukan kami, sehingga kami saling mendukung satu dengan yang lain, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa, dengar dan sambut kami, hanya di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Hari esok, tiada ku tahu, akankah langit indah, cerah, penuh dengan tawa ceria, ataukah langit mendung, gelap, berurai air mata dan kesedihan. Bukan soal di mana kita berada dan dalam keadaan apa kita saat itu, tetapi dengan siapa kita menjalaninya. Karena kita yakin bersama dengan Tuhan kita mau melangkah maju, setiap hari hidup dalam rancangannya, ku beroleh berkatnya, dan semua indah pada waktunya, karena aku berjalan bersama dengan Tuhan yang sungguh mencintai aku. Jalan Tuhan, mari kita nyanyikan bersama. Cobaan berat menekan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga saat ini. Kita tahu bahwa masa depan memang ada, dan kita mungkin juga sudah merencanakan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Namun, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari ke depan. Tapi biarlah segala sesuatu yang sudah kita rencanakan, kita kembalikan kepada rencana Tuhan yang boleh jadi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Bila saatnya